Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian nonton video ini. Dan hari ini masih pagi ya, baru jam 8 pagi tapi udah panas banget. Dan sekarang aku berada di Pantai Sanur, Bali. Jadi tadi pagi, beberapa jam lalu, sekitar 2,5 jam lalu, itu aku baru aja sampai di Bali, lebih tepatnya di Denpasar. Aku berangkat dari Malang menuju ke Denpasar naik bis Purnayasa Trans. Dan sebentar lagi, jam 12 siang, aku akan melanjutkan perjalanan dari Denpasar menuju ke Jakarta. Sebenarnya misi utamanya adalah ke Jakarta, tapi karena dari Malang ke Jakarta kayaknya udah terlalu mainstream. Jadi dari Malang, ini aku ke Denpasar dulu. Dari Denpasar baru langsung ke Jakarta, naik bis dengan rute terbaru yang dimiliki oleh PO Gunung Harta, yaitu rute dari Denpasar menuju ke Jakarta langsung dengan unit terbarunya, yaitu Hino RM280. Ini aku nggak tahu ya, karena unitnya Gunung Harta yang memakai Hino RM280 itu unitnya cuma 2. Dan nggak tahu ini dapat jatahnya Hino RM atau enggak hari ini, tapi ya nggak apa-apa. Apapun dapat unitnya, yang penting kita merasakan rute terbarunya atau trayek terbarunya dari Gunung Harta, yaitu Denpasar ke Jakarta langsung. Dan sekarang ini lagi di Pantai Sanur, panas banget sih. Nah, seperti inilah Pantai Sanur Bali kalau pagi hari ya. Baru jam 8 pagi tapi udah lumayan panas dan udah rame banget orang yang kesini. Ini hari Kamis pagi tapi udah rame yang kesini loh. Seneng deh lihat Bali tuh udah normal kayak sebelum pandemi lagi. Dulu tuh pas pandemi aku ke Bali, ya ampun, sedih banget, semua pantai sepi, hotel semua banting harga, tapi sekarang udah normal. Senang banget lihat Bali udah kayak dulu lagi. Nah, inilah Pantai Sanur Bali. Oke, jadi kita mau santai-santai dulu di sini karena sekarang baru jam 8. Mungkin nanti sekitar jam 9 atau setengah 10-an kita merapat ke perwakilannya Gunung Harta yang berlokasi di Cokro Aminoto, Denpasar. Jadi sekarang kita mau makan-makan dulu, minum-minum dulu, karena seperti biasa kalau ke Denpasar itu aku cuma numpang makan, mandi, abis itu pergi kembali. Wah, itu ada kapal yang mau sandar. Sandarnya langsung ke pantai gitu ya. Tuh, orang yang lagi berenang disuruh geser-geser. Oh, kayaknya mau naruh sesuatu tuh ke kapalnya tuh. Siapa yang kalau ke pantai sukanya makan pop mie? Sama kita. Jadi makan dulu, habis itu kita berangkat ke kantornya Gunung Harta di Cokro Aminoto. Wah, ini adem banget. Enak banget di sini karena di luar lagi panas banget dan kita ngadem di sini sambil makan donat dan minum es coklat. Oke, sekarang jam 11:09 ini aku sudah tiba di kantor perwakilannya Gunung Harta di Cokro Aminoto. Dan tumben di sini bisnya nggak terlalu banyak tuh, cuman ada beberapa bis aja. Dan bis yang akan aku naikin dari Denpasar ke Jakarta tadi ketemu di jalan pas aku lagi menuju ke sini. Kayaknya itu kan sebenarnya bis yang dari Denpasar ke Jakarta yang akan aku naikin, itu dia start awalnya nggak dari sini. Dia memang parkir di sini untuk cuci segala macam, tapi dari kantor ini, dari kantor perwakilannya Gunung Harta Cokro Aminoto ini, dia menjemput penumpang dulu ke agen-agen yang ada di sekitar Denpasar tuh, kayak di Denpasarnya, di Kuta segala macam, dia jemput-jemputin dulu. Setelah sudah jemputin yang di Denpasar dan sekitarnya, dia baru menuju ke kantor perwakilannya Gunung Harta yang di sini atau yang di Cokro Aminoto ini. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, tuh lihat, bisnya cuma ada 5 aja. Kalau kalian udah nonton videoku beberapa minggu lalu yang naik Gunung Harta Sweet Kombi, loh, kok sini sih? Itu kalian lihat kalau di sini tuh ada banyak banget
bis yang parkir, mungkin sekitar 10 atau 11 bis. Tapi ini dengan waktu yang sama, ini cuma ada 5 bis. Sisanya pada kemana ya? Biasanya di sini tuh penuh, di sini penuh, di depan ada lagi 1 atau 2. Tapi ini lagi kosong nih, cuma ada 5. Ini yang 3, ini bis ke Jember dan Lumajang. Ini yang depan bis ke Malang dan juga ke Blitar nih kayaknya nih ya. Scania K360IB. Nah, jadi di kantor perwakilannya Gunung Harta Cokroaminoto ini, di bagian depan itu ada tempat untuk beli tiket atau reservasi. Di sampingnya itu ada tempat ruang tunggu yang outdoor. Kemudian di samping sebelah kirinya dari loket itu ada ruang tunggu yang AC atau indoor. Terus di sebelahnya itu ada tempat untuk penerimaan paket dan juga pengiriman paket. Karena Gunung Harta itu kalau yang Denpasar ini ya, paketan atau resinya tuh luar biasa banyak. Nih kalian bisa lihat nih di sini tuh. Kardus-kardusnya banyak, terus juga ada buah-buahan. Ini biasanya buah-buahan nih dikirimnya dari Jawa Tengah ke sini nih. Nih jeruk-jeruk ini. Tuh, atau dari sini ke Jawa Tengah. Banyak ya paketannya ya. Nah, ini ada 2 bis Gunung Harta Scania K360IB. Oh, ini ke Tulungagung ternyata. Sampai Tulungagung, nggak cuma sampai Blitar. Dan ini bis yang kita ketemu semalam pas aku lagi naik bis Purnayasa dari Malang ke Denpasar nih. GHTS 042, ternyata dia sekarang jalannya ke Denpasar. Beberapa bulan lalu ini jalannya ke Singaraja, dari Malang ke Singaraja. Tapi sekarang dia lagi jalan Malang ke Denpasar. Dan hari ini itu di Bali lagi ada acara apa ya, kayak sembahyangannya gitu ya. Jadi setiap bis tuh ada giniannya. Karena semalam itu lagi bulan purnama atau orang Bali nyebutnya bulan penuh. Jadi kayak disembayangin gitu, bis-bis, bangunan-bangunan gitu-gitu teman-teman. Tuh, jadi di setiap bisnya tuh ada iniannya. Nih baru dipasang nih. Apa namanya aku juga nggak tahu. Boleh tulis di kolom komentar buat teman-teman yang tahu ya. Dan Bali ini lagi panas banget. Mana sih mataharinya? Luar biasa. Panas sekali. Nah, untuk di bagian belakang ini ada bis-bisnya Gunung Harta yang Denpasar, Jember, Lumajang. Nih dia mesin depan semua. Hino AK. Lumajang, ini juga Lumajang. Ini juga Lumajang. Ya teman-teman, jadi sekarang kita tunggu kedatangan dari bis yang akan kita naiki dari Denpasar menuju ke Jakarta. Ya mungkin sekitar 35 sampai dengan 45 menitan lagi bisnya akan tiba di kantor perwakilannya Gunung Harta Cokroaminoto ini. Karena memang dia ke Denpasar dulu, ke Kuta dulu untuk menjemput penumpang di agen-agennya yang ada di Denpasar dan sekitarnya, baru nanti ke sini. Oke, kita tunggu di ruangan yang AC aja biar adem. Tapi sebelumnya kayaknya kita mau beli es teh manis dulu nih, karena panas banget. Paling bener minum es teh manis gini siang-siang. Nah, kan enak ini. Wes. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, ini dia teman-teman, bis yang akan mengantarkan aku dari Denpasar menuju ke Jakarta. Perjalanan bersama bis ini biasanya ditempuh dengan waktu 21 sampai dengan 23 jam perjalanan. Nah, bis ini menarik banget karena saat ini bis inilah bis terbaik di rutenya dari Denpasar ke Jakarta dan juga sebaliknya. Dia menggunakan bodi dari Adiputro dengan nama SDV 3++ SHD ya, Super High Deck. Bagasinya tinggi. Terus sasisnya dia menggunakan sasis terbaru dari Hino RM 280 yang pastinya ini bakal enak banget karena dia sudah built-in air suspension. Jadi kalau udah air suspension, perjalanan kita pasti bakal enak banget. Dan aku suka banget sama Hino RM ini. Dia suara mesinnya halus banget. Dengerin deh.
Luar biasa ya. Kemarin aku pengalaman naik Hino RM 280-nya punyanya 27 Trans. Itu suspensinya enak banget. Jujur aja dibanding 1626 aku lebih milih suspensinya ini sih. Hino RM 280 dibanding 1626. Enak banget suspensinya karena dia sudah wide ya, tuh. Sudah wide suspensinya. Jadi enak banget. Wah, terus kapasitas penumpang dari bis ini cuma 28 aja. Jadi ada 28 kursi atau 28 orang yang bisa diangkut oleh bis ini. Luar biasa ya. Inilah bis terbaik di rutenya saat ini. Gunung Harta RM 280. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya yuk. Wah, ini dia suite kombinya baru datang. Ini bis yang saat itu aku naikin dari Denpasar menuju ke Surabaya. Tapi kayaknya bukan yang ini deh, kembarannya. Nih. Wih, si ganteng. Ketemu lagi. Iya, sekarang aku sudah berada di kursiku. Ini nomor 1A. Ya, seperti inilah posisinya. Dan ini lega banget. Di depanku persis ini ada dispenser. Jadi sepanjang perjalanan kalau mau ngopi-ngopi, mau ngeteh-ngeteh, ini kita bisa menggunakan dispenser yang ada di sini. Dan sudah disediakan kopi dan juga tehnya beserta gelasnya juga. Tapi seperti biasa kalau kita naik bis dengan bodi Adiputro yang double glass itu pandangan kita sedikit tertutup dengan topi yang ada di sini, tapi nggak masalah. By the way, ini ruang kakiku seperti ini dan di sini kita diberikan bantal. Yang ini bantalnya enak banget, empuk. Terus juga di sini kita diberikan selimut, nih selimutnya di belakang. Terus, kita ini diberangkatkan ini. Jam 12.00 akhirnya kita diberangkatkan dari kantor perwakilannya Gunung Harta Cokro Aminoto. Kenapa aku naik dari sini? Karena menurutku ini adalah kantor perwakilannya Gunung Harta yang paling proper di Denpasar karena di sini bisnya banyak, parkirannya luas dan juga ada tempat reservasi ruang tunggu yang nyaman seperti itu. Makanya kenapa aku selalu naik dari sini kalau lagi mau naik Gunung Harta dari Denpasar. Jadi nggak jauh dari kantor perwakilannya Gunung Harta di Jalan Cokro Aminoto, ini kita tiba di Terminal Mengwi, Badung, Bali. Ini adalah terminal yang menurutku salah satu terminal terbaik versiku karena di sini bersih banget, tertata banget dan sekarang terminal ini sudah anti calo. Kalau dulu terminal ini terkenal dengan terminal yang harus kita hindarin, tapi sekarang terminal ini adalah terminal yang kayaknya wajib kita datangi kalau kita lagi ke Denpasar naik bis ya. Ini terminal ini keren banget sekarang. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di Terminal Mengwi Bali dan ini adalah terminal favoritku. Seneng banget kalau udah mampir ke terminal ini karena terminal ini tuh rapi banget dan juga bersih banget. Udah gitu terminal ini dengan ciri khasnya ada tower di bagian tengah-tengah tuh, yang di bawahnya ada musola dan juga kantor dari Terminal Mengwi. Tapi sekarang kita mau ke toilet dulu. Toiletnya ada di sebelah sini nih, toilet pria. Kalau toilet wanitanya ada di sebelah sana. Oke, kita ke toilet dulu. Dan di depan toiletnya ada ini, gambar ini. Nih, buatan Blelos Instagram itu, coba dicek. Oke, kita sudah selesai dari toilet dan juga sudah sholat zuhur. Dan ada satu hal yang kalian harus lihat di Terminal Mengwi Bali ini. Ini dia, seperti biasa, kalau aku ke Terminal Mengwi Bali ini pasti selalu nunjukin ini. Ini adalah playground atau tempat bermain anak-anak. Luar biasa ya, terminal ada playgroundnya dan ini besar loh. Tuh, terus ada kayak tracknya, terus ada mainan-mainannya di sini. Tuh ada jungkat-jungkit, ada ayunan. Dan ini tuh benar-benar terawat tuh rumputnya. Oke, kita kembali ke bis lagi yuk. Wih, itu ada bisnya Wisata Komodo. Wisata Komodo ini adalah salah satu bis legend di jalurnya.
Purwokerto Denpasar. Tapi ya unitnya udah begini, karena unit lawas banget tuh. Sudah apa adanya. Tapi katanya sekarang Wisata Komodo lagi bikin beberapa unit SR3 dari karoseri Laksana. Ya kita tunggu aja. Nanti kalau udah keluar kita coba ya. Wisata Komodo. Dan di sini ada bis kita dan ada satu bis lagi nih. Ini bis yang ke Semarang atau Salatiga dan sekitarnya atau Purwodadi. Yuk kita naik lagi. Setelah berhenti kurang lebih 15 menitan, akhirnya kita kembali diberangkatkan dari Terminal Mengwi Badung, Bali. Dari sini tuh kita nanti berhenti lagi kalau nggak salah di kantor pusatnya Gunung Harta di daerah Tabanan. Kemudian kita berhenti lagi di kantor perwakilannya Gunung Harta di daerah Negara. Kemudian kita berhenti lagi di SPBU-nya Gunung Harta di Gilimanuk. Habis itu baru kita masuk pelabuhan Gilimanuk Bali untuk menyeberang ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Seperti itu timetable atau pemberhentiannya dari bis Gunung Harta yang berangkat dari Denpasar menuju ke Pulau Jawa, teman-teman. Sore dia bilang katanya gitu. Iya. Nah, ini dia kita sudah tiba di kantor pusatnya Gunung Harta. Ini di Tabanan. Ini dia kantor pusatnya. Tuh. Sekarang jam 4:30 sore ini kita tiba di kantor perwakilannya Gunung Harta di Negara. Nah ini kita menurunkan beberapa paket, mungkin paketnya mau dioper ya. Tuh jadi diturunkan di sini. Oke kita lanjut lagi. Besok ha? Ning kene tak cek mriki aja gawe plat iki. Aku ning Probolinggo ning ning pusat durunge jam 12 gawe plat iki. Ya sak durung lu betul pokoke. Ada nih soal ngomong. Solar angel. Ngalamin apa? Ayo. Ning ndi ono disekno. Ya. Masalah cukup ono enggak Ono ndak iku sing Ade kok kono ya nek aku dadi dukun aku ora usah nyukur nek kono ono solar ono. Aku dadi dukun gak usah nyukur. Ya modele mesti wong ngene ku ya di tai iki. Ya. Jadi isane sampein iki. Jeneng gendeng ngono ya. Sekarang jam 5:30 sore ini kita tiba di SPBU-nya Gunung Harta sebelum masuk pelabuhan Gilimanuk Bali. Dan di sini juga ada beberapa penumpang yang naik dan bis ini dia walaupun trayek baru tapi penumpangnya udah full terus loh.
Emang Gunung Harta tuh luar biasa ya. Walaupun dia baru buka trayek, penumpangnya selalu full seat. Dan di sini ada tempat nunggu untuk penumpang Gunung Harta yang biasanya ditransit dari Singaraja. Jadi dari Singaraja biasanya pakai Elf gitu dan baru naik ke bis aslinya di SPBU Gunung Harta yang di Gilimanuk ini. Tuh, jadi di sini isi solar. Setelah itu kita langsung masuk ke pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kita sudah selesai naikkan penumpang dan isi solar, melanjutkan perjalanan kembali ke pelabuhan Gilimanuk. Enggak pakai ngantri-ngantri, ini kita langsung masuk ke dermaga 1 pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dan buat teman-teman yang nanya, penyeberangan dari Gilimanuk ke Ketapang ataupun sebaliknya itu masih tes antigen PCR segala macam atau enggak, sudah enggak ada sama sekali teman-teman. Jadi bebas, mau naik bis, mau jalan kaki, mau bawa motor, mau bawa mobil, itu udah enggak ada tes rapid antigen ataupun PCR lagi. Los. Persiapan masuk kapal. Kita jalan kaki aja masuknya. Wih. Sekarang bis kita sudah terparkir di dalam kapal. Ini namanya kapalnya KM Jambo 9, teman-teman. Di belakang bis kita nih ada ada truk ekspedisinya Bintang Timur Transporindo. Dan sekarang kita langsung naik aja ke bagian atas. Nih. Naiknya dari sini. Kita ke dek penumpangnya, dan Jambo 9 ini, Jambo 9 dan Jambo 10 itu kalau kita naik ke dek penumpangnya harus hati-hati karena tangganya curam banget. Wah. Langsung ke ruangan penumpang yang ekonomi. Gelap ya? Di sini ada kafetarianya atau kantinnya. Tapi kita lihat laut dulu. Hari ini kita makan pop mie 2 kali. Ini nggak sehat banget sih, jangan ditiru ya. Makan pop mie itu kalau bisa seminggu sekali, itu udah paling banyak. Tapi karena lapar, ini kita beli pop mie lagi dengan rasa yang berbeda. Kalau tadi pagi pesan pop mie rasa ayam, sekarang pesan pop mie rasa soto ayam. Terus minumnya Energen. Kedua item ini harganya Rp23.000. Dan di depan kita ada kapal yang baru berangkat tuh, Tunu Pratama Jaya 3888. Dari Gilimanuk, Bali menuju ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi itu waktu tempuhnya hanya sekitar 40 sampai dengan 50 menitan saja, dengan jarak sekitar 5 sampai dengan 6 km tergantung bagaimana kapal muternya, karena kan jalurnya nggak lurus doang. Kalau lurus doang itu sekitar 4,8 km, dan dari Bali ke
Banyuwangi atau Pulau Jawa itu kelihatan ujung dan ujungnya. Jadi kalau lagi cerah tuh Jawa dan juga Bali itu kelihatan banget tuh. Sana Bali, di sana Jawa. Dan ini kita sudah setengah jalan, sudah sekitar 20 menitan dari Gilimanuk. Tuh. Kalian perhatiin deh, di sebelah sini arusnya tenang, tapi mendekat ke Pulau Jawa. Tuh lihat arusnya. Wah, kencang banget. Ini mau dekat Pulau Jawa malah arusnya kencang, jadi kemungkinan kapal goyangnya besar ya tuh. Di sininya tenang, di sananya kenceng arusnya. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada kembali di dalam bis, dan kalau penumpangnya turun, itu di bagian interior bisnya itu dibersihkan dan juga dirapikan kembali oleh krunya. Jadi ketika kita naik ke bis lagi, itu kondisinya sama seperti kita baru pertama kali naik ke bis ini. Itu bisa kalian lihat, bantal dan juga selimutnya diletakkan kembali di tempat semula seperti sebelum kita naik pertama kali ke bis ini. Dan di dalam bis ini vibes-nya tuh enak banget, berasa di tempat yang nyaman banget dan bikin betah. Mungkin kalian yang nonton video ini juga ngerasain vibes-nya kayak gimana. Seperti itu teman-teman. Enak sih. Selimutnya balik ke sini lagi. Sampah-sampah di bawah nggak ada. Mantap Gunung Harta. Sudah kembali ke bis dan ternyata kita dibagikan bungkusan snack. Kita buka. Yang pertama, kita diberikan air mineral 330 ml mereknya Prima. Tuh, ada logonya Gunung Harta. Kemudian, kita diberikan roti. Ini dia rotinya. Seperti ini. Oke. Setelah roti, kita diberikan kue. Dan ini dia kuenya. Kue jajanan pasar gitu ya. Ini enak sih. Kemudian, ini dia favoritku. Makaroni. Ini enak banget tau makaroni kayak gini. Jajanan waktu kecil dan aku suka sampai sekarang. Yang terakhir, ini dia bungkusannya. Ada tulisan snack time, sama seperti yang punyanya GHTS. 6 sore ini kita turun dari kapal KMP Jambo 9. Soalnya kan otomatis kan potongan itu tasbeknya kan ya naik kan. Soalnya dari 1.000 lah, untuk tasbeknya 5%. Jadi berapa tuh? 50. Wih. Sekarang naik jadi 1.500. Potongannya tetap jatuh. Berantakan dia. Jatuh dia. Oke. Kalau tempatnya harus itu aja. Karena linding dia. Welcome to Java Island. Jam 7 malam ini kita akhirnya tiba di rumah makan SHB, singkatan dari Sumber Harta Baru. Rumah makannya Gunung Harta. Nih. Jadi di sini tuh tempat untuk melakukan servis makan dari bis Gunung Harta. Jadi kita naik bis ini tuh dengan tiket 580.000 kita sudah mendapatkan 2 kali servis makan. Yang pertama di SHB ini, yang kedua nanti di Sari Rasa daerah Woleri ya kalau nggak salah ya, nanti kita lihat aja. Dan sebelum turun kita diberikan kupon servis makan berwarna pink seperti ini ya, nanti akan kita tukarkan ke petugas yang ada di rumah makannya. Oke, kalau gitu sekarang kita
ke dalam rumah makannya dulu, tapi kayaknya aku nggak makan, ini aku minum doang. Yuk. Oke teman-teman, jadi di rumah makan SHB ini aku nggak makan, jadi cuma minum es teh manis aja. Nah, kalau kalian mau makan atau mau mengambil servis makan kalian tuh ngambilnya di depan tadi, pas masuk ke rumah makannya itu sebelah kanannya langsung ada prasmanan, jadi diambil sendiri makanannya. Terus kalau mau es teh manis kayak gini, ini bayar lagi Rp5.000. Masih kenyang makan pop mie tadi. Oke, jadi kita sudah selesai minum teh manisnya. Dan kalau kalian mau sholat atau mau ke toilet gitu ya, musola dan juga toiletnya ini ada di sebelah barat dari rumah makannya. Nih, musolanya sebelah sini, toiletnya sebelah sini. Jadi di sebelah kanan dari parkiran bisnya. Tuh bis kita. Kenapa lu? Ngeong-ngeong lagi. Oke, kita sholat dulu. Nih, tempat wudhu. Toilet pria. Bulannya terang banget. Dan ini kita sudah selesai sholat. Tumben banget ya, di rumah makan SHB ini baru bis kita doang yang datang. Nah, panjang umur nih, Sweet Kombinya datang, baru diomongin. Cuma bis kita doang. Langsung ada yang datang. Lah. Ini bis yang waktu itu aku naikin sekitar 2 minggu lalu dari Denpasar ke Surabaya. Baru diomongin bis kita sendirian doang, langsung datang temennya. Nih satu kapal di belakang kita tadi berarti. Seperti inilah Sweet Kombi Bus. Buat teman-teman yang belum nonton videoku naik bis ini, bisa klik videonya di pojok kanan atas video kalian. Jam 7:30 malam, ini ada satu bis lagi yang datang. Ini bis yang ke Semarang. Di rumah makan ini juga kita dibagikan pop mie. Waduh, masa aku makan pop mie lagi sih? Sehari makan pop mie 3 kali. Bener-bener menghayati menjadi anak kos banget. Tapi ini kita simpen aja. Ya teman-teman, sekarang jam 5 pagi, ini kita tiba di rumah makan Sari Rasa di daerah Wuleri. Ini kita mendapatkan servis makan yang kedua kalinya. Tuh, kembali diberikan kupon berwarna pink, kupon servis makan. Jadi kita mendapatkan 2 kali servis makan, dapat pop mie, dapat snack, luar biasa ya. Dengan harga 580.000, fasilitasnya banyak banget. Nih, rumah makannya ini. Ini rumah makan ramean sih, banyak banget bis yang berhenti di sini. Tapi kalau jam segini ya nggak ada.
Tapi di situ terparkir bis Baladika, Rosalia Indah, Sinar Jaya. Oke, sekarang kita makan dulu. Jam 5 pagi udah terang banget sebelah sana ya. Ini buat teman-teman yang belum pernah lihat bagian belakang dari rumah makan Sari Rasa. Ini dia bagian belakangnya. Wah, luas banget. Dan dia tuh ada beberapa bangunan ya. Di belakang pun ada bangunan. Di sini, di sana. Jadi banyak banget. Ini juga bangunan, tapi ini ruangan khusus untuk driver dan juga pengurus PO. Ini di sini. Nih bagian belakangnya. Ada bis Gunung Mulia tuh. Jakarta Wonogiri. Luas banget kan? Sana ada bangunan lagi. Di ujung sini ada bangunan lagi. Luas banget. Coba kita puterin lewat sini ya. Kalau itu kan langsung ke depan. Coba kita puterin lewat sini. Lewat sisi timurnya. Luas banget asli. Ini mirip-mirip rumah makannya Sinar Jaya yang di Cikamurang itu. Tuh, sini bangunan lagi buat tempat makan. Banyak banget karena di sini tuh kalau nggak salah ada berapa PO ya? Sekitar 12 atau 14 PO yang servis makannya di rumah makan Sari Rasa ini. Jadi ya itulah kenapa banyak PO yang kesini, karena luas banget tuh. Luas. Ada Harapan Jaya tuh. Nih Harapan Jaya Sumatera harusnya ini ya. Dari Palembang harusnya ini. Dia servis makannya jam segini. Nah bener, dari Sumatera tuh. Dari Sumatera ke Blitar. Oke, kita kembali ke bis kita. Ini perjalanannya dari sini masih kurang lebih sekarang jam 5:30. Kita sampai Poris kayaknya sekitar jam 12 atau jam 1 siang nanti. Setelah berhenti kurang lebih 1 jam, ini kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Sari Rasa Weleri. Kita langsung menuju ke tempat-tempat drop point. Ini tergantung penumpangnya ya, turunnya di mana. Tapi yang pasti ini kita masuk di Cikarang, terus masuk di Pulau Gebang, Pondok Pinang, dan destinasi terakhirnya itu di Terminal Poris Pelawat Tangerang. Dan kembali kita melanjutkan istirahat karena habis makan enak banget buat tidur. Nah, kemudian di sini tuh ada agen-agen bis tuh di situ. Ini dingin banget, sumpah tuh kacanya sampai keringetan. Udah batang presto aslinya yo. Jualan karo jualan. Lawannya kan bae di jualan di Mangkang. Sing opo ketemu ya. Halo, jadi ini kita lagi isi solar di kilometer 60 rest area di daerah Dawuan. Dan ini habis beli jajan gorengan. Ini beli 20.000 ternyata banyak banget ya. Ya udahlah, kita bagi-bagi aja sama driver sama krunya. Bis kita lagi isi solar. Masih di belakang ternyata. Rest area kilometer 60. Ya kemungkinan 2 jam lagi lah kita sampai di 3 jam lagi sampai di Poris.
Akhirnya sampai juga di Terminal Polres Pelawat Tangerang. Terminal kita yang paling tercinta ini. Hujan besar lagi. Hade. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Tangerang. Dan tadi nggak sempat bikin closing karena hujan besar banget. Dan akhirnya ini aku dari Tangerang ke Jakarta, ke poolnya Royal Marine seperti biasa. Dan tentang perjalanan bersama Gunung Harta dari Denpasar menuju ke Jakarta yang sudah aku lakukan. Jadi total perjalanan kita tuh dari start dari kantor perwakilan Gunung Harta Cokroaminoto tuh jam 12 siang. Kemudian finish di Tangerang. Di destinasi akhirnya dari bis tersebut jam setengah 2 siang. Berarti total waktu tempuh kita itu adalah 25 jam 30 menit. Pas banget. Jadi menurutku seperti yang aku bilang di awal video, bis ini adalah bis terbaik saat ini di jalurnya dari Denpasar ke Jakarta ataupun sebaliknya, karena rival-rivalnya itu belum ada yang seatnya itu 28 dan bis dengan kondisi yang baru. Jadi saat ini yang terbaik di jalurnya adalah Gunung Harta ini yang menggunakan sasis Hino RM280 dan kursinya cuma 28 aja. Terus juga dia bodinya memakai Adiputro yang terbaru, ada smoking roomnya, ada toiletnya, ada minibar, ada dispensernya, jadi kita bisa bikin minuman segala macam di dalam bis selama perjalanan. Jadi dengan tiket 580.000 harga promo ya, karena ini aku juga belum tahu promonya sampai kapan. Dan nanti ketika udah nggak promo harganya berapa, mungkin sekitar 650.000 ya. Dan dengan harga 650.000 menurutku masih worth it buat kalian yang hobi naik bis. Hobi naik bis ya, dicatat ya. Karena buat kalian yang gak hobi naik bis mungkin lebih milih naik pesawat yang mungkin pesawat harganya sekitar 1,2 atau 1,3 juta dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng sampai ke Ngurah Rai Bali. Oke, mungkin gitu aja video kita kali ini teman-teman. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah ikutin perjalananku dari Denpasar sampai ke Jakarta selama 25 jam 30 menit. Perjalanan yang luar biasa, dan memang Hino RM itu ternyata senyaman itu ketika dibalut bodi dari Adiputro Jetbus 3 Voyager SHD loh, tapi tetap enak suspensinya, jadi luar biasa. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. What a wonderful world.